Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, limbah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses produksi. Limbah hasil produksi harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan karena dapat mengandung bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh, limbah yang dihasilkan dari produksi tepung mungkap memiliki kandungan sianida yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga perlu didegradasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Berikut akan kami sajikan mengenai tahapan uji degradasi sianida limbah cair mungkap menggunakan fungi indigenous. Uji degradasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengambilan sampel, isolasi, pemurnian dan perbanyakan, seleksi isolat unggul, dan uji toksisitas pada tanaman. Pengambilan sampel dilakukan di rumah mungkap yang berada di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Sampel yang diambil berupa limbah perendaman dan limbah pencucian singkong. Botol yang digunakan untuk mengambil sampel disterilisasi terlebih dahulu. Kemudian pada saat tutup botol dibuka, diusahakan dekat dengan permukaan air agar tidak terlalu banyak udara yang masuk. Air limbah diambil secukupnya, kemudian botol diberi label. Tujuan isolasi yaitu untuk mendapatkan isolat mikroba yang berasal dari limbah. Alat yang diperlukan berupa tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan Petri, mikropipet, tip, Bunsen, dan Drygalski. Kemudian bahan yang digunakan berupa sampel limbah, aquades, media PDA yang telah dituang ke cawan hingga padat, alkohol, tisu, dan plastik wrap. Pastikan semua alat dan bahan dalam keadaan yang steril. Pengenceran dilakukan sebanyak 5 tingkat dengan memasukkan aquades ke dalam 5 tabung reaksi masing-masing 9 ml. Sampel dimasukkan menggunakan mikropipet sebanyak 1 ml ke tabung pengenceran pertama secara aseptis, kemudian sebanyak 1 ml dari tabung pengenceran pertama dimasukkan ke tabung pengenceran kedua. Pengenceran dilanjutkan hingga tabung pengenceran kelima dengan cara yang sama. Perlu diingat bahwa tip harus selalu diganti dan tabung harus selalu dihomogenkan setiap pemindahan. Suspensi dari 2 pengenceran terakhir ditanam secara duplok ke dalam media PDA. Tujuan pemurnian ialah untuk mendapatkan isolat jamur murni yang tidak terkontaminasi oleh jamur lain atau bakteri. Alat yang digunakan berupa cawan Petri yang telah disterilisasi, jarum ose, dan juga bunsen. Bahan yang digunakan dalam tahap pemurnian yaitu media PDA yang telah dituang ke cawan dan memadat, isolat jamur yang akan dimurnikan, alkohol, tisu, dan plastik wrap. Tahapan pemurnian dan peremajaan. Isolat jamur diambil dengan menggunakan jarum ose secara aseptis. Isolat kemudian dipindahkan dengan cara ditanam pada media PDA yang baru dan dilakukan secara hati-hati agar tidak terkontaminasi. Masing-masing isolat dipindahkan ke media PDA secara duplok. Isolat yang sudah dimurnikan kemudian diidentifikasi sampai tingkat genus. Peremajaan merupakan proses penumbuhan kembali isolat jamur yang telah murni ke dalam media PDA. Tahapan peremajaan sama dengan tahapan pemurnian. Seleksi isolat unggul bertujuan agar diketahui isolat jamur yang memiliki pertumbuhan paling baik. Alat yang digunakan berupa beaker gelas, gelas ukur, Erlenmeyer, timbangan analitik, jarum ose atau scalpel, bunsen, sedotan, shaker, dan corong. Bahan yang digunakan berupa kentang, dextrose, kloromfenikol, aquades, kapas kasa, alkohol, aluminium foil, dan kertas saring. Tahap pertama dalam seleksi isolat unggul adalah isolat jamur yang sudah diremajakan diambil sebanyak 50, kemudian dipindahkan ke dalam 100 ml media PDB dan 100 ml limbah pencucian yang sudah disterilisasi dalam autoclave. Tahap kedua, kemudian isolat jamur tersebut dihomogenkan menggunakan shaker selama 7 hari. Tahap yang ketiga, miselium jamur di dalam media PDB dan limbah pencucian dipisahkan dengan kertas saring. Kemudian miselium jamur dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius.
keempat, setiap 1x24 jam ditimbang hingga didapatkan berat konstan. Uji fitotoksisitas tumbuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh limbah penyucian singkong terhadap tanaman yang diujikan. Alat yang diperlukan adalah skop, wadah, timbangan digital, polybag ukuran 40x40, saringan pasir, dan tray penyemaian. Bahan yang diperlukan ada tanah, pasir, benih kangkung dan sawi, pupuk organik, pupuk NPK, air, dan air limbah. Berikut adalah tahapan uji fitotoksisitas pada tanaman. Yang pertama, tray diisi dengan media tanam berupa tanah dan pupuk kompos. Selanjutnya, biji kangkung dan sawi ditanam pada tray tersebut. Pada tahap kedua, sembari menunggu benih tumbuh, media tanam di dalam polybag disiapkan, yaitu dengan menimbang pasir, pupuk organik, dan pupuk NPK. Tahap yang ketiga, setelah benih berumur sekitar 14 hari, benih dipindahkan dan ditanam pada media yang sudah disiapkan di polybag. Tahap yang keempat, pengamatan pada pertumbuhan tanaman dilakukan sejalan dengan dilakukannya penyiraman. Penyiraman dilakukan setiap 2 hari sekali.